Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabarnya? Selamat bergabung kembali dengan Ngerumpi seputar pajak. Podcastnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Keren. Iya keren ya. Udah berapa episode kali ini? Tak terhitung lah. 9 kayaknya. Dan 9 ya? Kayaknya. Viewernya udah ribuan ya. Alhamdulillah. Harusnya ini kalau dimonetisasi kita dapat cair banyak. Iya. Tapi kan nggak boleh komersil Iya. Ini proses penyuluhan pajak ini ya KPP Pasar Minggu. Ya. Sore hari ini kita akan ngobrolin tentang SPT tahunan ya. Kalau SPT tahunan orang pribadi kan kemarin sudah dilaporkan ya. Sudah. Yang belum lapor ya segera lapor, walaupun terlambat tetap lapor ya kawan pajak ya. Dan bulan-bulan ini merupakan laporan untuk SPT tahunan badan. Betul. Iya. Tapi kalau ada yang belum lapor, orang pribadi tetap harus lapor. Iya harus lapor. Iya. Iya, itu sebagai kewajiban ya, wajib pajak, kewajiban warga negara. Mungkin ada ungkapan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Cocok betul. Cocok banget betul ya. Iya masih banyak yang tanya soalnya, emang masih bisa laporan gitu? Masih bisa. Iya masih bisa gitu. Tapi memang ada konsekuensinya mas. Iya. Kalau terlambat untuk orang pribadi itu SPT tahunan orang pribadi terlambat itu 100.000. 100.000. Ya. Ya, lumayan ya kalau nggak kena sanksi masih bisa beli martabak. Saving 100.000. Sebenarnya kemarin Martabak berapa? pemerintah sudah memberikan kelonggaran ya. Iya. Sampai tanggal 11 April. April. Nah itu kalau orang pribadi lapor sampai dengan 11 April itu tidak dikenakan keterlambatan. Ya, relaksasi ya. Relaksasi betul. Ya pasti juga dimanfaatkan oleh teman-teman pajak ya, teman-teman kan pajak ya. Karena kemarin juga pas waktu Libur panjang kan? Libur panjang ya Lebaran. Jadi ada kebijakan, ada relaksasi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Iya. Pada hari ini kita akan ngobrolin tentang SPT badan ya. Iya. Mas Sigit bisa dijelaskan SPT badan apa Mas? SPT badan. Iya. Jangan kaget ini. Kita belum kenalan. Oh belum kenalan. Iya. Udah bertanya. Aduh. Betul. Diulang lagi. Kaget kenapa? Kok saya nggak dikenalin Iya. ya padahal. Iya, betul, Kayaknya ada yang loncat betul, stepnya. betul. Saya kawan ingin pajak. tenar ya Iya. supaya terkenal nih. Penyuluh Pasar Minggu nih ada Mas Sigit. Baik kawan pajak, ini kita perlu kenalan dulu ya dengan kita yang di sini ya. Ya, saya Siapa tahu lupa. Betul Mbak, saya sendiri Eko Purnomo ya sebagai host sore hari ini ya. Wes. Ya, host kayak bukan moderator tapi host. Ya. Host. Dan di depan saya siapa namanya Pak Sigit? Saya Sigit Sigit Kurniawan ya. dari Iya. KPP Pasar Minggu saat ini. Saat ini. Saat ini. Karena kemungkinan bisa kemana lagi. Iya. Dan di sebelah Pak Sigit yang di ujung ada wanita cantik. Perkenalkan. Yang tercantik ya Iya kali ini. tercantik ya. Tercantik, iyalah. Terpaksa cantik ini. Ya, saya Tuti, penyuluh dari kantor pajak Pasar Minggu. Iya, baik Bu Tuti. Dan di sebelah kanan saya siapa? Siapa Pak lagi? Ganteng. Pak Ganteng ya. Kalau bukan penyuluh fenomenal. Pecinta burung. Pecinta burung. Iya. Oke, saya Yuan Eka Anggara ya, penyuluh Iya. pajak ahli muda. Iya, baik. Sudah dikenalkan semuanya kawan pajak ya. Nah, kalau kenal maka akan semakin sayang ya. Wis, bahaya ini Mas. Nah, kembali lagi kita ke materi obrolan kita sore hari ini terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPH wajib pajak badan ya. Iya. Nah, ini tadi Pak Sigit nih. Iya. Pak Sigit. Yang tadi ditodong langsung. Tadi pertanyaan sebelum Iya. perkenalan. Jadi sekarang sudah Ini siap. ya harusnya udah siap karena udah perkenalan. Karena dia kan tuh menyebutkan namanya. Iya. Jadi sudah mantep ya. Mumpung bisa dilihat seluruh Indonesia. Udah mantep ini Pak Sigit. Bisa dijelaskan spill Oke. SPT badan itu Jadi- seperti apa? Ini saya letter luck dulu ya. Iya. SPT tahunan badan itu adalah surat pemberitahuan. Jadi SPT itu surat pemberitahuan. Pemberitahuan. Iya, singkatan SPT surat pemberitahuan ya Pak Edi. Ya. Kemudian yang digunakan oleh badan usaha, makanya badan lah ya, Iya. harus badan usaha. Yayasan juga pakai ini. Betul. Kan. Kemudian untuk melaporkan penghasilan, pengeluaran, perhitungan pajak terutang Iya. dan pembayaran selama 1 tahun pajak. Iya. Kemudian pelaporan SPT ini merupakan salah satu kewajiban wajib pajak yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di situ di SPT ini wajib pajak badan melaporkan ini loh pengeluarannya, ini loh penghasilannya, kemudian ini harta-hartanya badan, Iya, Aset. aset ya. aset-aset yang Asetnya. dimiliki badan itu dalam satu Satu periode. periode. Dari periode ya. SPT tahunan ada yang SPT ada yang 1 tahun pajak, Betul. ada juga yang bagian tahun pajak. Bagian tahun Itu pajak. biasanya kalau bagian tahun pajak itu kalau dia ini Pak Eko, kalau ada perubahan tahun buku. Oh iya. Oh beda ya, nggak Januari Desember gitu Oh, ya. iya, Mungkin betul. kan perubahan tahun buku di pertengahan Ya, tahun ya. ya. Jadi Ah, satu periode 1 tahun pajak itu bisa Januari sampai Desember, ah, bisa juga Mei sampai April, April, ya. itu. Seperti itu. Jadi tidak selamanya 1 tahun buku adalah Januari Desember. Iya, baik kawan pajak, tambahan informasi ya. Jadi periode tahun pajak itu tidak harus 1 Januari sampai dengan Desember ya. Iya. Bisa lain ya, Bisa lain. bisa periode Mei sampai dengan April Juga Iya, bisa, ya, dan tergantung. ada proses tahun berjalan. Betul. Nah, ini harus diketahui juga oleh kawan pajak ya. Nah, kemudian ini jadi kalau wajib pajak badan itu wajib ya Mas, wajib melaporkan Wajib melaporkan SPT tahunan. badan walaupun dia terdaftar di bulan Desember. Desember. misalnya. Iya, Ya, misalnya. Desember. Periode tahun bukunya Januari sampai Desember, dia terdaftar di pas 31 Desember. Waduh, ya Iya, itu. cuma 1 hari ya? 1 hari itu sudah wajib lapor SPT Berarti tahunan. jangan bikin NPWP pesan ke 31 Nah, Desember ya. Tipsnya gitu ya, jangan membuat NPWP di akhir tahun. Lagian ngapain kan harusnya liburan aja sih akhir tahun. Iya, akhir Malah tahun KPP bikin NPWP. Ke KPP-nya tanggal 2 aja bikin. Mungkin liburannya pengen KPP gitu. Iya. Jadi membuat NPWP. Atau bikin NPWP-nya online itu pas malam. Pas liburan. Orang-orang pada malam tahun baruan dia bikin NPWP ya. Atau mungkin salah pencet. Salah pencet ke Irak gitu ya. Ya itulah. Pokoknya konsekuensinya kalau sudah terdaftar sebagai NPWP maka harus melaporkan Ya, SPT tahunan. walaupun satu periodenya itu tinggal 1 1 hari. hari gitu. dan belum mempunyai kegiatan usaha. Betul. Iya. Tetap wajib ya. Tetap Ya, wajib. Ya walaupun- laporkan kondisi apa adanya. adanya. Iya, kalau udah punya. Kalau emang nggak ada penghasilan ya laporkan nggak ada Lapor, penghasilan. nihil Ini dulu aja. Iya. Baik, kita lanjut ke obrolan berikutnya ya nih tentang batas waktu jatuh tempo pelaporan SPT tahunan. Nah, kapan Mbak Tuti ini jatuh tempo untuk SPT PPh Badan? Oh ya, untuk PPh Badan memang diatur untuk jatuh temponya tadi dilaporkan paling lambat 4 bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Jadi apabila yang tahun bukunya tadi seperti yang dijelaskan Mas Sigit itu Januari sampai Desember, maka pelaporannya itu paling lambat berarti 30 April tahun berikutnya ya Mas Sigit ya. Betul, ya. Ya. Iya. Nah, tapi kalau tadi juga dijelaskan Mas Sigit ada tahun buku yang tidak Januari sampai dengan Desember, itu batas akhir pelaporan SPT-nya akan disesuaikan. Disesuaikan ya. Betul. Artinya 4 bulan Setelah berakhirnya masa pajak. tahun Iya. berakhir ya. Jadi disesuaikan Sesuaikan aja. aja. Nah, ini yang perlu juga kawan pajak ketahui ini ya, batas pelaporan SPT tahunan 30 April atau 4 Bulan setelah bulan. berakhirnya Iya. masa Iya. tahun Jadi pajak. misalkan akhir masa pajaknya adalah Juni, maka Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober. Iya. Iya, Tetap 4 catat bulan. ya. Kan kalau normal kan Januari, Desember, Betul. maka Januari, Februari, Maret, April. Ya, Kalau bulan Juni itu ya. berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, itu ya perlu dicatat ya. Jangan sampai terlambat ini ya. Catat Mas Sigit. Buat BP Pak. Iya, buat BP nanti kalau ditanyain ya. Ya, baik berarti ya. Oke, baik. Lalu apakah pelaporan SPT tahunan badan ini 2004 ya yang dilaporkan tahunan itu sudah menggunakan sistem baru, sistem Kortek ini Pak Yuwan, atau masih menggunakan sistem lama? Oh, ya. Jadi untuk lapor 2024 masih menggunakan DJP online. Masih online. lama. Memang kita sekarang lagi booming ya, Iya, Kortek. Tapi untuk pelaporan SPT tahunan badan 2024 masih menggunakan DJP online. Kortek untuk pelaporan yang 25. 25 ya. masih sama Sama dengan ya. sebelum-sebelum. Nanti Ada- akses sama ya di DJP online ya. Ya, Oke. kan DJP online, kemudian tinggal klik e-form, kemudian download. Ya. Jangan pastikan ada Adobe Acrobat Reader DC ya,
aplikasinya Ya. untuk buka e-formnya itu. Baik, tetap menggunakan SPT e-form ya. Ya. Betul. 1, 2. Terus kadang ada beberapa kendala ya buat kawan pajak, sekedar informasi aja, kalau seandainya kawan pajak itu kan udah buka e-form nih, udah download. Nah kemudian berarti kan lari ke folder downloadan nih. Iya. Kadang kalau kawan pajak itu suka double klik aja deh, klik gitu kan, itu nggak kebuka. Iya. PDF-nya error. Error. Hanya ada tulisan-tulisan Ya, gitu ya. betul. Nah itu kalau Balasan kawan iya. pajak penumpang itu caranya adalah klik kanan open with. Iya. Adobe Oke. aplikasi. Adobe harus ada terinstall di komputer ya. Ya. Betul. Ya, dan Windowsnya Mas? Adobe nggak? Acrobat Reader DC. Iya. Windows Kalau yang Windowsnya- minimal Windows 10. Windows 10 ya, Windows 10 dan diusahakan 11. harus pakai Windows 10 ya. Ya, Agar yang Windows 7, Windows Vista, Mas Windows XP kendala itu ya kayaknya. terkendala ketika Iya. submit nanti. Nanti kalau komputernya masih Windows 10 nanti ke kantor aja ya. Ke kantor nanti Dibantu kita ya? Iya, Kita bantu bantu ya. Pak Eko. Untuk submitnya ya. Dibantu Pak Eko ya. Note-nya. Kita bantu. Tenang ya. Kita semua. Semua nanti ke Pak Eko gitu ya. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, kalau cuman klik gitu kan. Iya. Kecuali nanti kalau kok error merah-merah. Apa sih gitu? Iya, ini ada tips juga nih buat Apa yang itu? lapor-lapor itu. Kan kadang kalau perusahaan itu kan suka dapetin bukti potong ya. Iya. Ya kan, dan bisa dikreditkan. Misalkan Iya, PP pasal 23 ya kan, itu kan di lampiran 3 ya Pak Sigit ya. Iya, Nah, lampiran 3. itu buat kawan pajak hati-hati ketika mengisi tanggal. Nah, itu. Pengalaman ya Mas ya. Pengalamannya tuh Apalagi kalau perusahaan yang punya bukti potong ratusan, Wah, ratusan, banyak kan bisa ribuan. menggunakan mekanisme impor Impor, tuh. ya. Nah, itu kadang tanggal, misal gini, tanggal 30 April itu kan mentok, April itu kan mentoknya di tanggal 30. 30. Tapi ini tiba-tiba 31 April. Iya. Nah, jadi tanggalnya nggak ada, nggak valid, tanggalnya nggak valid. Atau mungkin format Excel-nya ya masih kebalik-balik gitu kan ya. Iya. Bisa Oh, jadi metode tanggalnya itu. ada DD, MM, YY. Lah ini YY, DD, Betul, format. itu. Nah, itu harus disesuaikan. itu nggak ada notifikasinya, tahu-tahu ketika Notifikasi. kita mau submit itu kadang suka Langsung error. langsung error. Nah, itu Masuk tapi nanti sebagian nggak bisa disubmit ya. ya, Nggak bisa. jadi buat kawan pajak, kalau ketika klik submit udah masukin kode verifikasi tapi masih gagal, coba cek di bukti potongnya. Baik itu Betul. apa cara penulisan, format penulisan ataupun Iya. tanggal, coba dicek di situ. Sama ini kadang biasanya tanggal bayar atau apa kadang suka error gitu. Format CSV ya, Ya, bukan Excel. Kemarin soalnya ada WP itu datang ini. impor, Impor. bukti potong. Oh nggak bisa ya Pak. Formatnya apa gitu. Ternyata saya cek Excel. Harusnya CSV diubah, Iya, save as CSV. Iya betul. Jadi ekstensinya harus .csv gitu CSV. ya, bukan Komod. Bukan Excel. Iya, comment apa kalau di situ? Ya XLS Iya. dot Jangan XLS. Gitu. Jangan Ya, XLS atau SLX jangan. betul ya. CSV Itu yang- singkatannya apa? Comment. Comma separated derivative. Nah, Wah. itu. Comma separated value atau apa ya? Iya, pokoknya ada nanti kalau save as itu nanti ada CSV ya, yang commented apa gitu deh. Koma separated value. Iya, Kemudian betul. Kasih value. sep- Apalagi terus Mas? kemudian pakainya itu dia harus regional settingnya Indonesia. Nah, itu Jadi tadi. kadang-kadang ketika Excel-nya regional settingnya itu bukan Indonesia, Indonesia. nanti pas kita save as CSV nggak kebaca. nggak kebaca. Iya. Formatnya beda. Formatnya beda. Kita masih Karena separatornya itu jadi koma. Kalau yang kita pakainya adalah titik koma. Gitu. Ini saya juga izin menambahkan kemarin karena ada pas saya jaga itu selain mungkin bukti potong juga itu pemegang saham. Oh iya, betul. NPWP NPWP-nya ya. nggak valid. Nah, Iya, NPWP. iya. Jadi diperhatikan NPWP para pemegang saham itu kewajiban perpajakannya mungkin ya, atau enggak dia sudah melakukan pemadanan NPWP sama NIK itu juga diperlukan. Iya. Ya, kadang Kadang yang bikin apa Tidak bisa submit. tidak bisa submit itu nanti keterangannya NPWP tidak valid. Itu keterangan bisa muncul sih kalau NPWP. Ini kalau laporan secara online, apakah masih bisa laporan secara manual ini? Masih bisa ya. Kalau yang Sarannya belum Mas. pernah online. Bisa online ya. Ya, kalau sudah pernah online sebelumnya, baik e-form ataupun ISPT ataupun dia PKP, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak Itu bisa, harus wajib online. ya. Kalau udah PKP udah pasti pakai e-form. Nah, kalau secara online maka yang disiapkan apa ini? Harus mempunyai apa kalau? Online. Laporan wajib. keuangan pastinya ya. Ya Tetap itu syaratnya. mm-mm. Harus punya Evin, Evin ya. Evin. Evin, Evin. betul, Nah, betul. Evin. Nanti kalau kawan pajak yang belum punya Evin, silakan nanti bisa meminta ke KPP terdaftar. Betul. Ya, Iya, Betul, untuk KPP badan ya, terdaftar ha-ha. badan. Disiapkan nanti
formulirnya, KTP. kemudian KTP direktur. ya KTP direktur, NPWP NPWP badan, direktur. ya NPWP direktur, kemudian nanti ada akte kali ya. Pendirian atau perubahan. Jadi kan nanti kalau orang pribadi kan KTP identitasnya, kalau badan itu akta ya itu telah disiapkan. Pendirian dan akta perubahan Perubahannya. terakhir. Ya dan harus datang ya. Betul. Ya harus Boleh datang ya. dikuasakan bisa. Iya boleh Kalau dikuasakan tapi harus datang kantor kan. Nggak Harus bisa datang ke kantor. nggak bisa via email gitu Nggak kan. bisa via email Iya lagi, nggak bisa iya. email lagi. Jadi Mohon maaf kawan pajak. dulu Jadi harus bisa dulu ya. Itu bisa karena ada COVID. COVID. Jadi karena ada pembatasan ya, pembatasan jadi kita kebijakan boleh minta EVIN secara online via email dan sekarang mohon maaf harus datang langsung ke KPP terdaftar gitu ya. Nah tadi yang disampaikan untuk pelaporan SPT itu syarat yang harus dipersiapkan apa? Seperti tadi yang sampaikan Mbak Putih, laporan keuangan. Nah bisa dijelaskan Mas Iwan laporan keuangan gimana? Laporan keuangan itu harus sudah ditandatangani dan distempel. Iya. Kemudian di-scan. Oke, iya Scan betul. PDF ya. Scan PDF. Itu karena laporan keuangan itu juga sebagai dasar pengisian di ikhtisar. Nah, iya. Ya kan? Di lampiran, belakang dua. lampiran, Iya, apa, lampiran, ada lampiran 2 Istisar. sama yang belakangnya itu ya, Laporan lampiran laporan jenis keuangan. usaha per jenis usaha itu. Karena ada bagian kolom-kolom di SPT itu ada item-item yang harus diisikan dari laporan keuangan. Iya, laporan laba rugi, ya dan neraca. Ya, Terus kalau dia kurang bayar harus ada bukti pembayarannya. Bukti pembayaran Ya, jadi kawan wajah kalau setelah dihitung ternyata statusnya kurang bayar, maka kewajiban harus dipenuhi dulu dengan melakukan pembayaran ya. pembayaran. Kemudian ada dokumen kalau bisa itu dokumen bukti potong biasanya itu juga di-scan juga akan boleh, lebih baik. ya sebagai dokumen Untuk mendukung kredit pajaknya. pajaknya ya kalau ada bukti potong gitu ya disampaikan sebagai pada data pendukung itu. Nah, apalagi ini? Daftar penyusutan, Pak. Nah, Oh iya, Oh kalau iya, ada penyusutan. aset. Iya. Kalau ada biaya penyusutan gitu ya, dilampirkan, Iya, dilampirkan. lampiran khususnya. Ya, kalau termasuk transfer pricing segala macam laporan itu juga ada. Kalau memang perusahaan Bapak Ibu kawan pajak ini ada yang hubungan Melakukan transaksi, Iya, transfer transaksi, pricing. ya. Kalau wajib pajak yang terdaftar tahun 2025 belum ya? Belum. Ya. Jadi tenang kawan pajak yang terdaftar tahun 2025. Harap bersabar. Iya, walaupun ini Nanti 2026. laporan di April sabar banget Bu. lapornya- Wajib aja Bang kalau suruh ibu Daftarnya- sabar banget enggak apa-apa. Bila perlu enggak salah lapor. Saya kemarin kejadian juga kan tanya ya Mas ya. Iya. 2025 saya udah Sekalian gitu ya. laporan belum gitu kan karena mungkin di luar sana kan banyak laporan SPT tahunan gitu kan. Iya, maka saya kemarin sudah punya NPWP ini. Harus daftar harus laporan belum gitu kan. Padahal terdaftar 2025. 2025 ya, jadi belum punya kewajiban. Ini yang- Tapi kalau memang sebenarnya kalau sudah punya usaha sebelum tahun 2025 harusnya dilaporkan ya. Harusnya ya. Gitu, walaupun baru daftar di 2025. Benar nggak Mas? Cuman mekanisme pelaporan. Mekanisnya yang agak ini ya, iya. Enggak apa-apa lah Ya, dimulai nggak lah setidaknya sudah ada Iya, itikat. betul ya, nggak apa-apa usahakan. Ini saya ada informasi juga Betul. bahwa ini KSO. Kan tadi Iya. Pak Sigit udah nyebutin badan usaha kan ada PT, CV, Nah, yayasan, koperasi. Itu iya. kan wajib laporkan SPT ya meskipun Iya. itu bergerak di bidang sosial Betul. ya ataupun pendidikan itu. Nah, kan ada KSO juga kerjasama operation, kerjasama operasi. Nah ini memang sebelum tahun 2025 ini belum wajib lapor. Nah di 2025 ini sudah wajib lapor. Sudah ada penegasan. Sudah ada penegasan. Sudah penegasan. Jadi iya. bagi wajib pajak badan usaha KSO nanti 2025 wajib lapor SPT tahunan. Maka Iya. siapkan data-datanya mulai dari sekarang karena KSO itu melibatkan dua pihak kan. Iya. Ya, karena itu harus disiapkan 2 atau lebih. Berarti yang disiapkan tadi berarti adalah pertama harus bisa login DJP online ya. Iya. Betul, Punya harusnya EVIN itu berarti ya. Iya, Kalau oke. EVIN itu kalau lupa aja kali Ibu ya. Oh iya. Iya, kalau iya. lupa. Masih ingat Nggak- Pakai apa-apa. Kalau ingat password DJP online. Ya, Terus ada kalau kita login ada MFA juga loh. Ya. Iya, MFA ya sekarang kan bisa digunakan ya. Berarti pastikan emailnya itu bisa diakses. Bisa ada karena ada OTP ya. Iya, karena ada Ah, OTP. OTP. Jadi setelah kita login Kalau nggak pilihannya kalau nggak email ya nomor telepon. nomor telepon telepon. ya, Atau SMS M-Pajak, bisa. aplikasi M-Pajak M-Pajak. boleh iya atau bisa. Satu lagi ada tuh. Apa? Apa yang Apa ya?
autentikator. Iya, Oh iya, MFA tadi. Apa Iya. ininya aplikasi autentikator. Iya, Jadi sudah mulai Bisa login DJP online, ya. Kemudian Evin, Evin tadi ya, itu, Pak ya. heeh. Evin itu kalau Kalau usahanya lupa. untuk login, Iya. ya. Kemudian yang pasti itu laporan keuangan tadi Lapor keuangan ya. minimal ada neraca sama laba Laba rugi ya, Iya, laba rugi. minimal itu. Iya, Kemudian bukti potong Heeh. dan dokumen lain lah. Iya. Kalau laporan keuangannya kadang-kadang gimana sih Pak laporan keuangannya gitu seperti apa gitu kan Pak. Aduh, ini perlu dijelasin Pak Yuan. Pak Iwan nih. Jadi gini, Heeh. laporan keuangan itu wajib. Apakah Banyak sekali wajib pajak yang datang ke KPP kemudian minta bantuan untuk dibuatkan laporan keuangan. itu kan Nah, makanya, jadi gini kawan pajak. Ini harus Sebenarnya dijelaskan nih. laporan keuangan itu bukan ranah kami. Tuh. Karena yang tahu kondisi perusahaan itu kan Bapak Ibu sekalian. Wajib Iya. pajaknya yang tahu ada biaya apa, ada dapat uang berapa. Ya kan pegawai pajak teman-teman KPP kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya Iya. kan gitu. Iya. Jadi ya silahkan gunakan konsultan pajak konsultan pajak atau akuntan publik seperti itu. Akuntan sih, Ya, Kadang gitu. formatnya seperti apa begitu Pak ya. Nah kalau formatnya kan bisa Google. Iya, bisa nah nih. itu makanya nggak ada standar akuntansi lah Nah, ya. kan udah ada Kayak PSHK-nya PSHK, kan. iya. Jadi untuk laporan keuangan, Oke. mohon maaf, kami tidak bisa membantu. Jadi kami hanya bisa ini ada laporan keuangan udah siap, Iya. tolong bantu masukkan ke SPT itu kami Iya, bisa bantu. itu yang kita- Tapi dalam pembuatan laporan keuangannya kami tidak punya kewenangan untuk itu. kita bantu panduan mengisinya. Betul. Ya, Setelah ada dengan laporan dasar keuangan. ada laporan keuangan gitu ya. Iya, itu jadi kawan pajak harus dipahami bahwa untuk laporan keuangan harus dibuat sendiri sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan ya. Nanti kalau sudah dibuat, kalau misalkan nanti masih belum paham bagaimana cara mengisinya, nah kita di sini yang Ya, Siap membantu. Tuh, bisa via WA, bisa via Datang. gitu ya di ya, helpdesk. ya. Tapi mendingan datang langsung Pak Sigit. Langsung. Agak repot soalnya kalau supaya tidak Salah paham. tidak salah paham ya. Salah interpretasi. Salah. Ini diklik yang ini, Aduh, yang klik mana? apaan yang mana? Nah, saya nggak muncul Pak Aduh, kliknya jadi gitu kan. sama-sama pusing, di sana pusing, kita juga pusing. Iya. Waduh, gimana nggak nyambung kan? Tapi kalau SPT tahunan bisa ke KPP terdekat. Iya, Kan KPP. kita minta tolong. Semua kan terbuka online. layanan ya, nggak harus KPP sendiri. Nah itulah gitu. kelebihan dari pelaporan secara online. Itu Iya, bisa dilakukan di mana online saja. Nanti ada yang bingung gitu ya. Nah, ini tadi kalau sampai batas waktu pelaporan, kalau nggak lapor gimana nih? Apakah ada sanksi atau bagaimana ini? Ya tadi sama seperti yang SPT tahunan orang pribadi Iya, Mbak. yang terlambat itu kan tadi 100.000. 100.000. Nah Kalau kalau untuk badan? SPT tahunan PPH badan memang Lebih lebih banyak. Itu 1 juta. 1 Dan juta. itu semua ya. Iya. Iya. Mau Bentuk usaha usaha besar, kecil, menengah, menengah. bentuk Makanya, yayasan, koperasi betul, tetap 1 iya. juta. Ada usaha maupun tidak ada usaha. Iya. Makanya kadang, Pak saya itu belum punya usaha apa-apa kok udah kena sanksi gitu ya. Betul, ya, Ya, itu ya, memang secara ketentuannya seperti undang-undang. itu. Makanya saat udah punya NPP sedikit Tahu kewajibannya banyak, lah ya, sedikit banyak minimal harus tahu. tahu ini Ya, kewajiban utamanya ya melaporkan SPT inilah ya biar tidak dikenakan sanksi 1 juta. juta untuk Iya. badan ya Mas. Juta kan lumayan kalau beli mie ayam ya dapat berapa kan ya. Itu ya masih gitu. Tapi belum dapat gerobaknya belum. Belum. Baru minyak Wah, kayaknya sama iya, bumbunya. apalagi kalau buat anak kos gini kan ya. udah. Jangan curhat ya. Hancur. Yuk kita makan mie ayam yuk. Oke, baik. Ini sudah dibahas tuntas ini. Apalagi ini mungkin Pak Sigit ada hal-hal yang Mungkin perlu. ini apa perpanjangan kali Pak Oh, ya? benar, Oh benar. iya, ada Perpanjangan. mekanisme perpanjangan pelaporan SPT ya. Penyampaian Iya. Penyampaian SPT. Kalau misalnya Kondisi laporan tertentu. keuangannya belum selesai belum gitu. sempurna gitu ya Silakan Mas Sigit dibuat. dijabarkan. Ada proses perpanjangan, boleh menyampaikan perpanjangan perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Nah itu nanti ada di DJP online nih Mas ya. Ada di sini. DJP online nanti ada formnya tuh S1770 SPT Y. Y. 771Y. Iya. Jadi PSPT. kawan pajak yang Maksimal 2 bulan ya. yang mungkin belum sudah diauditnya belum selesai ya. Iya, yang diaudit selesai nanti bisa melakukan permohonan ya perpanjangan Perpanjangan penyampaian SPT
Apa Mas? perpanjangan batas Waktu penyampaian SPT tahun. Iya. Jadi kayak menyampaikan sementara gitu ya. Betul. Ya, Sementara yang gitu ya. di SPT 1771Y Iya. itu kita menyampaikan sementara seperti ini nanti kira-kira Aja ya. sekian, kemudian dibayarkan dulu juga pajaknya, dan laporan keuangan sementara dan pajaknya yang sementara. Nah, kemudian Surat dari KAP-nya. KAP-nya juga. sama surat keterangan dari KAP-nya, KAP-nya, baru iya. kemudian nanti disampaikan. Nah, itu akan dapat perpanjangan maksimal 2 bulan. Iya, jadi bisa dimanfaatkan bagi kawan pajak yang memang belum siap laporan keuangannya yang belum selesai dapat menyampaikan perpanjangan. Nah, kalau perpanjangan gini kalau misalnya lebih dari jadi dari 30 April berarti tidak kena denda ya Pak Eko ya? Ya 2 bulan itu. Ya asal nggak melebihi dari Iya, 2 bulan itu iya. ya. 2 bulan Sampai perpanjangannya dengan Juni ya berarti ya? sampai dengan Juni. Sampai Itu walaupun dia misalnya bisa menyampaikan di Mei gitu, itu nggak kena denda Nggak kena gitu denda. ya. Iya. Asal mengajukan 1771Y tadi. Iya. Dan disetujui. Dan disetujui. Oh iya Tidak betul. ada pertimbangan ya. Ya, dan disampaikan sebelum lewat batas waktu. Sebelum iya betul, ini catatan juga Nah. sebelum batas waktu tanggal 30 April. Kalau lewat berarti ya sudah Sudah. Nggak bisa. nggak ada iya. Jadi kalau sudah lewat ya terpaksa Lambat. harus terlambat gitu ya. Nah, ada tambahan lagi mungkin Pak Iwan, ada kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan SPT badan. Ya paling itu sih saya concern banget. Mungkin Karena yang masih banyak sering terjadi adalah tidak bisa membuka file yang tadi pertama kali saya katakan, formnya itu loh. Jadi harus klik kanan, open with, dan harus punya Adobe Acrobat. Itu sih Iya. apa aja sih yang menjadi penting. Karena banyak yang bisa akses tapi pas aku nggak bisa dibuka file, ketidaktahuan. Iya, itu paling yang perlu tekankan ya Pak ya. Karena pemahaman kalau sudah ambil form kok nggak bisa dibuka gitu ya. Apa ini ternyata memang harus disiapkan Adobe Acrobat Reader-nya ya, biar bisa kebuka. Memang masih aplikasi ini masih perlu Tambahan. Ada syarat aplikasi lain. SK, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Term condition. Iya, jadi harus dipahami oleh kawan pajak semuanya. Sebenarnya tutorialnya ada Pak di Ada. YouTube Di Direktorat Jenderal Iya, RI. lengkap ya. Dirjen Pajak RI, kemudian cari aja kawan pajak, cari aja Mm. formulir 1771 gitu di YouTube Direktorat Jenderal Pajak RI, formulir 1771. Nanti ada pilihan tuh, ada yang UMKM, kemudian ada juga yang omset di atas 4,8 miliar, ada juga yang omset di bawah 4,8 miliar ya. Kemudian cari yang e-form PDF gitu. Jadi e-form PDF 1771, mungkin keywordnya itu. E-form PDF 1771, nanti cari yang dari Direktorat Jenderal Pajak RI. Betul. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Karena perhitungan wajib pajak badan kan memang ada 2 mekanisme ya. Ada yang pakai UMKM, ada yang normal, dan di situ sudah juga dijelaskan ya. Bagaimana kalau WP UMKM pengisiannya seperti apa, gitu Pak ya. Kalau yang normal seperti apa. Oh iya, itu masa berlakunya yang berhak menggunakan tarif UMKM mungkin perlu disampaikan ke kawan pajak. Ya. Batas waktunya ya. Berapa tahun itu? Oke. Ya. Ya, jadi 3 tahun. Jadi kalau wajib pajak yang memang menggunakan perhitungan UMKM itu setengah persen itu mungkin setengah persen, terkenalnya setengah persen itu wajib pajak badan ya, PT itu 3 tahun ya. Kalau sudah 3 tahun ya mohon maaf, jadi tidak boleh menggunakan tarif UMKM, kembali ke tarif normal ya, dengan pasal 17 ya gitu. Badan kan ada PT, ada CV, ada koperasi gitu ya. Nah, kalau CV koperasi berapa tuh? Kalau CV dan koperasi itu dia 4 tahun. 4 tahun. Kalau PT 3 tahun, kalau yayasan tidak boleh menggunakan itu. Oh, tidak boleh. Iya betul. Ya, dibatasi kalau yayasan nggak boleh karena yayasan, lembaga pendidikan juga. Karena nanti itu kan dari omset ya. Berapapun
laba atau nggak laba kan tetap iya, kena gitu. Kena, iya. Lagi kadang-kadang yayasan yang nggak komersial ya. Komersial. Sosial. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Baik, ada diminum dulu kopinya. Iya. Tadi saya batuk-batuk lupa minum ya. Sakit paniknya ya. Mana Pak Zian? Pak Sigit. Baik, ada tambahan Bu Tuti? Oh enggak, paling saya minta tambahan itu aja Pak Eko bacakan pantun penutup aja ya. Pantun penutup ini yang harus disiapkan. Masa ikan enggak ya? Enggak nih. Baik kawan pajak, mudah-mudahan obrolan sore hari ini yang seru ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan wajib pajak untuk bisa menyiapkan laporan SPT tahunan badannya. Ya jangan sampai terlambat, ini masih ada waktu, segera disiapkan apa-apa yang tadi kita obrolan ya. Mudah-mudahan disiapkan, nanti bisa langsung lapor SPT ya secara online ya. Jangan mudah, cepat ya, di mana saja bisa lapor gitu ya, dan menghindari sanksi agar lapor secara lebih awal, ya, jangan sampai terlambat ya. Kemudian jalan-jalan ke pasar ikan, pulangnya beli sepatu dan jam. Yuk lapor SPT tahunan, ya biar usaha makin nyaman dan tentram. Saya juga punya pantun Pak Eko, jadi kepikiran. Oke, silakan. Aura kasih ke rumah Juan. Asik. Ngapain coba aura kasih ke rumah gua ya? Iya. Mau lihat burung? Aura kasih ke semak-semak. Oke. Terima kasih Sudah menyimak. Oke, baik kawan pajak. Baik kawan pajak, kita akhiri podcast hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi dengan podcast berikutnya, podcast ya. Podcast berikutnya di tema-tema yang lain ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara gitu, mari kita akhiri dengan jargon ya. Pajak kuat, sehat, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.